Kita akan mulai melanjutkan soal nomor 17. Ya, diperhatikan dulu di situ soalnya. Yang pertama, diketahui bahwa X adalah akar 3 dari 216 ya, dikali setengah. Ya, jadi X-nya sangat sederhana. Jadi kalau kita melihat X sederhana seperti itu, berarti itu perlu dikerjakan terlebih dahulu. Jadi akar 3 216 berarti dari 6 dapat 6 dikali setengah dapat 3 ya. Jadi sudah jelas ya kalau yang X. Tapi kalau yang Y ini soalnya agak ribet ya. Jadi kalau kita melihat yang Y seperti ini mirip dengan soal yang persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat ada kuadratnya, diingat min-minnya. Jadi kalau persamaan kuadrat dia ada kuadrat dan min. Berarti dia adalah perkalian dari plus dan min dengan angka yang sama, tapi tandanya beda. Oke, jadi sudah jelas di sini ya. Ini saya urai, jadi seperti persamaan kuadrat. Begitu juga dengan penyebut yang di bawah 42 dan 8. Oke, sudah kita urai seperti ini, dikali 3,6, nanti baru kita masukkan. Nah, 35 tambah 5, 40, 35 kurang 5, 30, dan seterusnya. Nanti kita main coret ya. 0 kita coret, 30 nanti kita coret, dengan 5 nya dapat 6. 6 dikali 4 dapat 24 bagi 34 ya. Jadi kita harus menemukan di sini. Sebenarnya ini menurut saya sulitnya kenapa? Karena nanti nilainya berupa koma atau desimal. Jadi 12/17 kali 3,6 sama dengan 2,54. Ini Y yang sudah saya kasih kotak merah, ini Y. Yang saya kasih lingkaran X merah ini yang X nya. Jadi antara X sama Y hubungannya adalah X lebih besar daripada Y. Jadi jawabannya yang A. Oke, silakan disimak. Oke. Kalau sudah disimak, kita langsung lanjut ke nomor 18. Nomor 18 kita ikutin kalimatnya. Di sini ada soal cerita. Cerita pertama di sini, jika X adalah sisi persegi panjang yang luasnya 100 meter persegi. Jadi X di situ dikatakan adalah sisi dari luas persegi. Ini persegi ya. Kalau LP luas persegi, kalau LPP luas persegi panjang. Nah, di sini perlu dibedakan. Jadi di sini adalah sisinya, di situ diketahui luasnya adalah 100 meter persegi, sama dengan X kuadrat. Berarti kuadrat kita pindah jadi akar dari 100 jadi 10. Oke, jadi X-nya ketemu 10. Oke, yang kedua. Sedangkan Y adalah sisi panjang sebuah persegi panjang. Jadi luas persegi panjang. Kalau yang ini persegi panjang. Jadi persegi panjang rumusnya panjang kali lebar. Di situ diketahui bahwa luasnya 100, sedangkan panjangnya itu berubah menjadi Y. Jadi panjangnya di sini berubah menjadi Y. Oke, berarti kita akan tahu nanti Y-nya itu berapa. Karena dari 100 dibagi 5 dapat 20, atau 5 kali berapa dapat 100. Ini terserah kalian aja. Nah, jadi di sini antara hubungan X dan Y yang paling sesuai itu yang C. Oke ya. Oke, lanjut nomor 19 ya. Jadi nomor 19 di sini ada soal perpangkatan. Ini yang perlu kita lihat dari soal adalah pangkatnya ya. Pangkatnya di sini sudah saya tulis 2 pangkat A plus 2 ya. Jadi di sini hubungan antara pangkat dengan sama dengan ini, berarti kita ambil angka dasar yang paling sedikit atau yang paling kecil. Di sini berarti 64 itu kira-kira 2 pangkat berapa? Sudah saya tulis di sini ya. Jadi kalau sudah saya tulis gampang ya. Jadi 2 pangkat 6. Sini 2 pangkat A plus 2. Karena 2 dan 2 sama, berarti kita coret ya. Ya, di sini sisa A plus 2 sama dengan 6. Tahu kan hitungannya gini? Jadi tinggal kita pindah ruas saja. A sisa sendirian. Jadi kalau sendirian itu gampang kita nyarinya. 6 dikurangi 2 sama dengan 4 ya. Ini sudah saya lingkarin, A-nya 4 ya. Kita lanjut, kita nyari yang B. Sama kayak tadi konsepnya. Di sini ada angka 3. Angka paling dasarnya di sini ada 27. Berarti 3 itu pangkat berapa biar dapat 27? Sudah saya tulis juga. Jadi kalian harus paham, sudah saya tulis semua ini. 3 pangkat 3. 3 pangkat B plus 2 sama dengan 3 pangkat 3. Kita coret angka dasarnya. Jadi B plus 2 sama dengan 3. Kita pindah ruas lagi. 2 nya kita singkirkan ya. 2 pindah ke kanan. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Jadi antara A dan B
lebih besar A. Tapi belum selesai. Kita masih punya pertanyaan selanjutnya. Di sini X ada persamaan B min A ya. Ada variabel B, ada variabel A. Kita masukin ya. Misalkan masukin ya substitusi. Jadi B-nya 1, A-nya di sini 4. 1 dikurangi 4 min 3 ya. Jadi X-nya sudah min. Kalau sudah min, sudah jelas. Kita biasanya nggak perlu hitung Y-nya lagi. Karena Y sudah kelihatan di sini lebih besar. 3-nya, ya 3-nya di sini lebih besar. 2-nya juga lebih kecil. Tapi kalau masih belum yakin, ya sudah kita masukin aja. Di sini tetap yang jelas adalah positif. Ya, jadi antara X dan Y lebih besar yang Y ya. Jadi jawabannya nomor 19 adalah yang B ya. Meskipun saya nulisnya kebalik ya, tapi kan esensinya sama ya. Oke, kita lanjut nomor 20. Nomor 20. Oke, di sini ada soal tentang apa ya namanya, dulu kalau SMP namanya soal sekawan. Soal sekawan, jadi akar sekawan gitu. Jadi di sini ada X 2 plus akar 3 dibagi 2 min akar 3. Nah, ini sebenarnya di soal di situ dikatakan ditulis min 1 ya. Tulis min 1, tapi saya nggak nulis karena nanti pemborosan kata ya. Jadi saya nggak tulis di sini, tapi saya tulis di sekawannya. Di sini ada min ya. Kalau kita ada sekawan berarti kita hanya memperhatikan min di sini. Jadi lawan dari min adalah plus. Lawan dari min adalah plus. Jadi kita kali dengan sekawannya. Oke, saya lingkarin aja biar kalian nggak lupa. Ini adalah sekawan. Sekawan itu dalam bahasa Jawa apa? Ya. Ya, ini sekawannya ya. Jadi sekawannya ini. Enggak nyambung. Oke, sekawan 2 plus akar 3. 2 plus akar 3 kita kali aja. Jadi kalau kita kali seperti kayak anak SD ya, ini loncat ke sini, kali ke sini dulu. Jadi hasilnya, saya langsung hasilnya aja. Langsung hasilnya. Hasilnya di sini 7 plus 4 akar 3 plus 4 akar 3 ya. Tapi di sini saya balik posisi lagi. Ini ada min 1 ya. Jadi dikurangi min 1 ini sengaja saya kurungin biar kalian nggak bingung. Jadi kita fokus ke sini. Jadi yang bisa dikurangi adalah yang tidak punya akar. Berarti 7 dikurangi 1. Dapatnya 6. Jadi X 6 plus 4 akar 3. Nah, itu juga berlaku untuk pembahasan di Y sebenarnya. Yang perlu kita perhatikan lagi adalah penyebutnya di sini plus. Berarti lawannya adalah min. Ini sekawannya juga ya. Jadi sama-sama sekawan di sini. Nah, jadi kalau nanti kita kalikan nanti dapat 7 min 4 akar 3. Sama kayak tadi yang kita kurangi atau kita operasikan itu adalah yang nggak punya akar. 7 ditambah 1 8. 8 kurangi 4 akar 3. Nah, di sini biasanya bingung, kita ngitung dulu. Di sini plus, di sini min. Meskipun angkanya di sini lebih besar yang bawah, posisinya tetap lebih besar yang X. Nah, jadi X lebih besar ketimbang Y. Jawabannya di sini nomor 20 adalah yang A. Nah, jadi perhatikan ini sebenarnya dari awal soal ini sebenarnya sudah kelihatan mana yang lebih besar tanpa kita ngitung. Kenapa? Karena di sini kata kuncinya. Di sini pembilangnya itu plus ya, pembilangnya plus. Ini plus, di sini min. Udah kelihatan mana yang lebih besar sebenarnya karena dia sama. Apalagi nanti operasiannya dengan angka yang sama, hanya tandanya beda. Jadi kita sudah melihat posisi seperti ini, harusnya nanti kita nggak perlu ngitung lagi kalau udah ketemu soal seperti ini. Tinggal lihat pembilang sama penyebutnya mana yang lebih besar. Kalau sudah di atas di sini positif, di atas di sini negatif, sudah jelas X lebih besar daripada Y. Gak usah ngitung lagi. Ingat ya, ingat pesan saya. Oke, selesai. Oke, bertemu lagi dengan saya. Jadi kita lanjut nomor 21. Di sini ada soal tandanya variabel. Kalau ada tanda variabel nomor 21 ini, berarti soal itu biasanya pakai substitusi atau eliminasi. Jadi tinggal kita lihat aja jenisnya. Nomor 21 diketahui S 2R plus 3 bla bla bla. Itu banyak sekali yang diketahui, tapi kita fokusnya adalah pada pernyataannya yang menghubungkan apa. Kalau yang menghubungkan antara P dan Q, maka yang perlu kita tulis pertama adalah P atau Q dulu.
Tapi karena urutannya P berarti P dulu ya. Jadi kita tulis P. P adalah 2S min R ya. 2S min R. Jadi di sini sudah ada keterangannya S-nya berapa? S-nya di situ adalah 2R plus 3. S-nya ya. Jadi kita masukkan aja 2 kali 2 dapat 4R, 2 kali 3 dapat 6. Jadi min R. Yang sama-sama variabelnya sama kayak R dan R ini kita operasikan. Jadi 4R min R dapat 3R. Sehingga untuk P sekarang dapat 3R plus 6. Ini nilai dari P. Nilai dari P. Jadi variabelnya gabungan. Oke, kita lanjut ke key-nya. Karena ini hubungan antara P dan key, maka kita nyari key-nya sekarang. Kita langsung tulis key-nya. Persamaan key-nya P min 2S. P-nya sudah jelas 3R plus 6, langsung kita tulis. Kita substitusikan. Kemudian ada min 2S, ada S-nya. S tadi sama dengan yang tadi, 2R plus 3. Kita substitusikan lagi ya. Jadi 2 kali 2 dapat 4, 4R, 2 kali 3 dapat 6. Jangan lupa tandanya, karena min kali plus dapat min ya, oke. Kita sama cari lagi, kita operasikan, kita cari variabel yang sama antara R dan R, antara angka dan angka. Ini angkanya plus 6 dan min 6. Berarti langsung kita coret, kita hapus ya. Di sini sisa 3R dikurangi 4R. Jadi kalau 3 dikurangi 4 berarti min 1 atau min R. Nah, sudah saya lingkarin hasil akhirnya antara P 3R plus 6, antara Q min R, mana yang lebih besar. Kalian nggak perlu masukin R berapa ya, Q-nya berapa nggak perlu. Kita lihat aja logika yang 3R plus 6 di sini min R. Udah kalau ketemu min pasti minnya kalah sama plus. Jadi P lebih besar daripada Q. Jawaban yang paling pas dan yang paling sesuai adalah yang B ya. Oke, kita lanjut. Oke, lanjut nomor 22. Di sini ada soal perpangkatan ya. Kalau soal perpangkatan terutama nanti kita lihat lagi, karena di sini nomor 21 20 ke atas kita lihat itu pernyataan apa enggak gitu. Kalau pernyataan berarti kan ini masuk materi pertidaksamaan. Kalau masuk materi pertidaksamaan berarti kita lihat apa yang dihubungkan ya. Yang di soal saya lihat antara X dan Y, berarti kita fokusnya sama X sama Y. Nah, X di soal adalah A pangkat 3 min A B pangkat 2 ya. Jadi min A B pangkat 2. Untuk meringkas, untuk mempersederhanakan ini, jadi A saya keluarkan ya. Jadi A pangkat 3 itu adalah A dikali A pangkat 2 kayak gitu ya. Ini sudah saya keluarkan. Nah, karena A tadi nilainya 34, berarti X adalah 34 dikali A kuadrat min B kuadrat. Nah, ini sudah mendekati sama dengan Y. Kenapa? Karena pernyataan di Y itu sudah pakai A pangkat 2 atau A kuadrat dan B kuadrat ya. Oke. Ini juga 100-nya saya keluarkan biar sama ya. Jadi antara dua kotak yang saya lingkarin merah ini sudah ada kesamaan. Jadi kalau 34 dikali ini 100 dikali hal yang sama dengan X, berarti kan antara 34 sama 100 lebih besar 100. Jadi otomatis Y lebih besar daripada X atau X kurang dari Y. Sehingga jawaban yang paling bagus atau yang paling sesuai adalah yang A. Oke. Nomor 23. Nomor 23 ini kalau saya perhatikan dia hanya sama, tetap dia perbandingan antara variabel ya. Tapi di sini yang ditanya antara P dan Q. P dan Q-nya itu adalah persamaan kayak perhitungan biasa aja. Kalau P-nya di situ 54,1% dari 7.230, itu artinya kalau dari itu dikali. Paham ya? Udah sering kan kita bahas di kelas. Nah, untuk yang Q 72,3% dari 544. Nah, itu kan sama angkanya. Yang membedakan hanya posisi 0 ya. 7230 sama 72,3%. 54,1 dengan 544 itu kan agak sama sedikit, tapi di sini kita urai. Oke, nomor 23 langsung kita tulis 54,1%. Langsung saya ganti biar komanya ini hilang. Jadi biar koma itu hilang, berarti di sini penyebutnya yang awalnya persen itu 100 kita ganti menjadi 1000. Ya, diganti jadi 1000. Jadi jangan banyak-banyak, ganti 1000 aja. Ganti 1000 karena apa? Tujuannya biar menghilangkan desimal ini 54,1 ini. Oke. Dikali 7230. Nah, ini angka bagus, jadi biarin aja, nggak perlu diubah. Ini kenapa saya lingkar? Karena ini sama, bentuknya sama. Biar kalian bisa membedakan antara yang saya lingkar ini nanti sama. Oke. Jadi Q
Jadi P sudah jelas, kita tetap seperti ini 541 per 1000 kali 7230. Kita nggak perlu nyari nilainya, ya. Jadi jangan cari nilainya, kita hanya perlu membandingkan bentuknya sama atau tidak. Nanti kelihatan mana yang lebih besar. Oke, lanjut Q. Q di sini sama dengan 72,3% kali 544. Ingat, 544 itu beda dengan 541, tapi mendekati, ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi sama seperti tadi, cara untuk menghilangkan desimalnya di sini kita harus ganti penyebutnya diperbesar. Yang awalnya penyebutnya 100, persentase ini kita ubah menjadi 1000 sehingga desimal di sini hilang. Jadi 723 per 1000 dikali 544. Coba lihat, yang saya lingkarin ini 723 lebih besar mana dengan 7230? Lebih besar 7230, Mas. Nah, 541 lebih besar mana dengan 544. Tapi perbandingannya ini 10 kali lipat di sini, ya, lebih besar di sini. Penyebutnya sama 1000. Sehingga tanpa kita menghitung pun ini kita tahu. Kita tahu ini. Jadi posisinya sudah jelas, ya. Perbedaannya sudah jelas. Sudah saya tinggalin sehingga P lebih besar daripada Q. Jawabannya B, ya. Kalau nemu soal seperti ini, kerjain terus, ya. Cari soal yang gampang bentuknya seperti ini. Dia hanya perlu menyamakan bentuk tanpa harus mencari nilainya, ya. Jadi saran saya nanti dari soal 20 ke atas itu banyak soal pertidaksamaan. Jadi kalau soal pertidaksamaan itu kita rada-rada hanya mencari hubungan, bukan mencari nilai, ya. Kebanyakan seperti itu, tapi tidak semua. Kita lanjut nomor 24, ya. Di sini nomor 24 bentuk cerita, ya. Kalau bentuk cerita hati-hati. Yang perlu kita perhatikan adalah waktu, ya. Jangan sampai terlalu lama. Kalau saya biasanya langsung melihat pertanyaannya, maka ia pulang pukul berapa? Itu waktu, time, ya. Jadi yang ditanya adalah waktunya, kapan pulang. Jadi kita lihat dulu di soal. Upah pegawai harian 15.000 per jam diberikan untuk pekerja dari kalau mulai kerja jam 8 sampai 16. Nah, kita harus cari dari jam 8.00 sampai 16.00 itu berapa jam? Ternyata di sini 8 jam, ya. Jangan sampai salah hitung. Yang namanya salah hitung. Oke, kita lihat upahnya. Kalau 8 jam itu berapa sih upahnya? Kita kali aja 8 kali 5 40. 8 nanti jadi 120, ya, kalau kita kali seperti itu. Nah, kenapa saya tulis di sini 30 sampai dan 150? Karena di soal itu pertanyaannya seorang pegawai mendapat upah 150. Nah, upahnya itu 150 nih. Jadi pada keadaan sebenarnya atau kondisi sebenarnya dia cuma dapat 120. Tapi di soal kenapa dia bisa dapat 150? Artinya 30 ini diperoleh dari pekerja atau upah lemburnya. Kalau dia bekerja lebih dari jam 4 sore 16.00, ya, jadi 16.00. Nah, kalau lembur itu hitungannya adalah 10.000 per hari. Tapi karena kita butuh angka 30.000 ini, maka kita bagi aja 30.000 kita bagi 10.000 dapat 3 jam. 3 jam inilah yang akan kita proses nanti kapan dia pulang, ya. Jadi pulangnya kapan? Jadi tadi normalnya dia kerja sampai jam 4. Sampai jam 4 tambah lemburnya 3 jam berarti tepat 6 tambah 3 jam, ya, 16.00 tambah 3 jam jadi 19.00 atau jam 7 malam sore, ya. Oke, 24 untuk soal selanjutnya nanti kita teruskan. 25 diketahui dua buah persegi A dan B. Dua buah persegi A dan B di mana luas B. Nah, kita perlu nulis nih seperti ini. Jadi di sini yang saya tulis adalah luas persegi B. Jadi LPB di sini saya singkat luas persegi B. Itu untuk yang B. Di situ dikatakan di soalnya adalah 4 kali luas dari yang A atau 4 kali dari luas persegi yang A. Jadi sama-sama persegi. Ya, jadi yang kita tahu persegi itu adalah S kuadrat, ya, atau kuadrat dari sisinya. Ya, oke. Jadi di sini kita masukin aja rumusnya karena luas persegi B adalah sisi B dikuadratin dikali sama dengan 4 dikali SA kuadrat. Nah, jadi kita sudah di sini sudah mengurai dengan rumusnya. Kita sudah jelas di sini pengen mengetahui SB-nya. Untuk mengetahui SB maka akarnya kuadratnya kita pindah ke kanan, dia menjadi akar
Sehingga yang didapat adalah SB itu 2 kali dari SA. Jadi sisi B adalah 2 kali dari sisi A ya, jadi sisinya. Kemudian di soal dikatakan bahwa jika keliling persegi B, keliling ya, K, saya lambangkan K, keliling persegi B adalah 56, ini nilainya. Nah, kita ingat bahwa rumus dari keliling adalah 4 dikali sisi. Sisinya sudah kita ketahui, sama dengan 56. Nah, SB-nya di sini berarti ya tinggal kita cari aja, berarti SB adalah 56 dibagi 4, dapat 14. Ya, SB sudah kita dapat, tinggal nyari SA. SB sama dengan 2 kali SA, itu kembali ke rumus yang di atas ini ya. Jadi saya ulangi lagi, kita mencari SA dari SB tadi. Jadi SB sama dengan 2 SA. SB-nya tadi adalah 14, kemudian dibagi 2 berarti SA-nya dapat 7. SA dapat 7, kita kembali ke yang ditanyakan, maka keliling persegi A. Jadi kalau tadi awal diketahui keliling persegi B, sekarang kita tanya keliling persegi A, sama rumusnya 4 dikali sisi. Jadi 4 dikali 7 sama dengan 28 ya. Ini soal yang gampang, jadi usahakan cari soal yang benar-benar gampang seperti ini. Angkanya bulat ya kan, rumusnya jelas ya. Oke, kita lanjut nomor 26. Nomor 26 ini adalah salah satu soal yang paling sulit kalau menurut saya di dalam STAN ya. Karena ini tentang kecepatan, apalagi ada 2 benda yang bergerak atau 2 variabel yang bergerak ini. Kalau ada 2, kita harus lihat dulu pertanyaannya tentang apa. Maka mereka akan berpapasan pukul berapa, ya kan? Itu berarti jadi ada 2 orang bergerak itu kapan mereka berpapasan atau bertemu ya. Jadi dalam konteks manusia itu kan bertemu berpapasan. Nah, itu yang ditanya T-nya. Kita pakai aja cara cepat ya. Cara cepat yang disarankan di SS biasanya adalah T sama dengan S. S itu adalah jarak total dibagi VA plus VB atau V1 plus V2. Jadi kalau kita sudah punya jarak total, kecepatannya masing-masing berbeda A sama B, maka kita langsung pakai rumus ini. Ya, jadi jangan sampai lupa. Diingat ya rumus cepatnya. Nanti kalian bisa cek di buku 7 jurus terlarang atau di seri sukses. Oke, kita masukin jaraknya di situ totalnya antara A ke B ya. Jadi jarak total SAB ya, berarti 40, kecepatan A 60, yang B 40. Oke, operasionalkan langsung 40 bagi 100 ya 4/10 jadi 2/5 karena kita pengen tahu berapa menit atau berapa jamnya. 2/5 dikali 60. 2/5 dikali 60 berarti 24 menit. Dari start awalnya tadi adalah pukul 8. Berarti berpapasannya pukul 8.24 yang B. Oke, nomor 27 di sini mungkin satu-satunya ya soal yang mencari tentang volume ya. Tentang volume. Di sini nomor 27 sebuah bola. Ini saya visualkan, saya kasih gambar seperti ini. 27 bola berada di dalam tabung. Nah, gambarnya ini. Ini kalau gambarnya jelek, kalian bisa memvisualisasikan sendiri ya, di pikiran tentunya ya. Jadi seperti ini gambarnya. Oke, diperhatikan dulu, kita baca keterangannya. Setiap sisi tabung menyentuh bola tersebut. Jadi ini penuh ya, jadi seakan-akan penuh. Kemudian ada yang sisa di sini 1, 2, 3, 4. Jadi ibaratkan pokoknya ada yang sisa kalau kita masukin bola ke dalam tabung. Itu ada space atau ruangan yang kosong. Nah, di sini kalimatnya jika jari-jari bola adalah 42, ini saya tulis jari-jarinya 42, otomatis kita sudah tahu diameternya adalah 2 kalinya atau 84. Nah, bola itu kan kanan sama kiri atau atas bawahnya kan sama sebenarnya. Jadi konsepnya adalah kalau dia sudah mepet berarti diameter bola itu sama dengan tinggi dari tabung. Jadi diameter bola sama dengan tinggi tabung. Sehingga tinggi tabung bisa kita langsung samakan menjadi diameternya 84. Sudah selesai ya visualnya, kita masukin ke rumus. Ya, jangan lupa rumus tabung pi r kuadrat T, volume bolanya 4/3 kali pi kali r pangkat 3 kali pangkat 3. Nah, yang kita cari di sini sesuai pertanyaannya nomor 27, volume ruang di luar bola tetapi masih di dalam tabung. Itu artinya yang ruangannya ini. Yang ruangan yang kosong di dalam itu yang tidak tersentuh oleh bola. Kita masukin aja. Jadi secara logika volume sisa itu adalah volume tabung karena tabung itu lebih besar dikurangi volume bola yang lebih kecil. Kita masukin semua. Nah, untuk seperti ini ya, kalau sama dengan saya kalau udah malas hitung ya nggak perlu dihitung banyak, nggak perlu milih soal ini, tinggalin aja. Nah,
Ini nanti kalau udah dihitung nanti dapatnya yang A. Ya, saya juga ngitungnya agak cepat-cepat pakai kalkulator, tapi enggak terlalu detail. Jadi saya saranin agak ditinggal dulu cari yang gampang. Sehingga jawabannya yang paling pas yang A. Lanjut nomor 28. Nah, ini kalau soal kayak ini nih saya suka. Kenapa? Karena soal rata-rata itu biasanya lebih gampang karena dia formasinya jelas. Formulanya jelas juga. Bentuknya seperti ini. Ini biasanya rata-rata pertama, rata-rata kedua, yang sebelah kiri adalah rata-rata gabungan, rata campuran. Oke, ini nanti dicek lagi rumusnya seperti apa. Oke, ini kalau kita kalikan silang X plus Y dikali 7,2, kemudian nanti sesama variabel X, sesama variabel Y kita gabung, nanti dapatnya 0,3X sama 0,4. Tinggal yang ditanya di situ nomor 28 perbandingan jumlah laki-laki. Jumlah laki-laki tadi adalah X dibanding perempuan Y, berarti 4 banding 3. Kalau mau pakai cara cepat, model kayak ini, apa ya namanya, triangle atau trias politika ya. Jadi kita bikin model seperti ini, X itu 6,9, Y 7,6, yang rata-rata gabungan 7,2. Nah, kita cari selisihnya antara X dengan rata-rata gabungan, itu 0,3, kasih lambang X. Yang kedua 7,6 sama 7,2 selisihnya 0,4, kasih Y. Langsung aja antara X sama Y atau Y sama X, tergantung dari pertanyaannya. Sehingga kita langsung dapat 4/3. Ini jawabannya kalau 4/3 ya, yang A ya, yang A jawabannya. Oke. Nomor 29. Nomor 29 ini termasuk soal yang agak cepat bisa dikerjakan ya. Jadi kalau bisa dicari terus mana soal yang paling cepat dikerjakan. Terutama nomor 29. Dalam sebuah kotak terdapat 9 bola kuning. Ingat, 9 bola kuning. Jadi yang kuning ada 9. 13 bola merah, yang merah ada 13, dan 11 bola hijau. Jadi hijau ada 11. Sebuah bola diambil secara acak, maka peluang terambilnya berwarna kuning. Berarti kalau dalam konsep peluang, berarti yang ditanya atau kuning itu adalah yang 9 ini. Ya, jadi di bawah ini adalah secara keseluruhan. Kayak 9 ditambah 33, ya sudah kita cari rata-rata yang paling sederhana, pecahan yang paling sederhananya di sini adalah yang D. Jadi jawaban yang paling benar ya D. Ini termasuk soal cepat, usahakan cari yang bentuk-bentuk seperti ini. 30, ini termasuk cepat juga ya. Pada sebuah restoran cepat saji, harga setiap makanan akan dikenakan pajak. Jadi kalau dikenakan pajak itu, maka harganya nanti melambung tinggi, bukan malah berkurang, tapi melambung tinggi. Melambung tinggi, karena melambung tinggi itu berarti dia bukan kalau 10% bukan jadi 90, malah jadi 110. Ya ingat ya, karena dia harganya nambah naik jadi 110, bukan 90%. Jadi 110 dikali harga semula, maka dia lebih tinggi. Ya, jadi jawabannya yang C. Oke, selesai. Ini dari saya nomor 30. Kita lanjut ke Mas Bang.